Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman. Waalaikumsalam. Dari teman-teman sehat semua. Perkenalan masa aku di sini sebagai MC. Adian Bu. Pagi hari ini sehat semua sehingga nanti dengan Kimal. Nanti saya di sini akan membacakan runtutan acara pada seminar pagi hari ini. Yang pertama, bukaan. Yang kedua, penyampaian materi yang nanti akan dipimpin oleh moderator. Yang ketiga, penutup. Mari kita buka acara seminar dengan suratul Fatihah. Semoga acara awal hingga akhir dapat berjalan lancar. Alaniyah sholihah bisiril Fatihah. Yakni nanti akan disampaikan akan dipimpin oleh moderator kita. Sebelumnya saya perkenalkan moderator kita. Perkenalkan moderatornya yaitu Fituk tanggal 2099. Dari 7 Fakultas Bisnis Islam. Pria pendidikan SD Negeri Krandon, terus SMP Negeri 4 Kudus dan SMA Negeri 2 Bayi Kudus. Sekarang beliau menjadi sebagai ketua akan R13. Nanti moderator menyebut moderator Mbak Via waktu dan tempat dipersilahkan. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada semua partisipan, terima kasih yang sudah bergabung. Selamat pagi kepada Bapak Amin, Bapak Dian dan Bu Risma selaku narasumber dari seminar ini. Bagaimana kabarnya semua audiens? Semoga sehat selalu ya. Ini kedengaran suara moderatornya? Kurang kenceng, Mbak. Iya, ini Dengan udah kedengaran, Pak? Sebentar ya. A few moments later. Apa dewe? Ya. Aku cek gabung. Udah ya. Dalam 10 acaranya akan dimulai. Lagi menunggu peserta. Mari kita ngobrol. Terima kasih bagi teman-teman yang udah join acara seminar online pagi ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat ya.
Oke, karena udah jam 10 tepat, kita bisa langsung saja dimulai acaranya secara resmi ya. Tadi di awal, saya sudah diperkenalkan oleh MC. Perkenalkan, nama saya Via. Di sini saya sebagai moderator. Saya akan mendampingi jalannya seminar online hari ini. Mengangkat tema digitalisasi bisnis dalam pada era pandemi COVID-19. Bersama ketiga narasumber kita, yang pertama yaitu Bapak Dr. Amin Kuncoro, ya, dari Bapak Dian Ruhamak, yang ketiga Ibu Nur. Mengenai tema yang diangkat, itu digitalisasi, teman. Kebanyakan kan pada sering mendengar apa sih digitalisasi bisnis itu, tapi belum mengenai arti dari digitalisasi sendiri. Nah, melalui seminar online kali ini, kita bisa yang luar biasa. Di sini sedikit pemaparan mengenai apa arti dari digitalisasi bisnis itu sebagai awalan. Yang dengan digitalisasi bisnis, yaitu mengubah komunikasi, interaksi, dan fungsi bisnis menjadi digital. Pada penerapan bisnis digitalisasi, melakukan transformasi bisnis dan aplikasi pada digital. Sederhananya, digitalisasi bisnis merupakan transformasi bisnis dan konsep konvensional menjadi virtual, meliputi proses transaksi, usaha, tujuan kerja, mengurangi penggunaan manusia dan untuk mendapatkan hasil yang lebih mencukupi. Nah, begitu pemaparan mengenai tema yang akan diangkat hari ini, yaitu digitalisasi bisnis. Kita mulai dari narasumber pertama kita, yaitu saya akan memperkenalkan beliau. Berikut adalah CV-nya. Nama Dr. Amin Kuncoro, SE, MM, CBV, CGPA, CBA. Tempat tanggal lahir Kudus 1 April 1970. Umur 49 tahun. Agama Islam. Alamat Megawon RT 2 RW 3, nomor 402, Kecamatan Jati, Kudus. Email kiaisekuler@gmail.com. Pendidikan formal, lulus SD 2 Negeri 3 Darussalam Kudus pada tahun 1982. Lulus SLTP swasta di Kudus tahun 1985. Lulus SMK Bakti Kudus tahun 1988. Lulus Strata 1 Universitas Muria Kudus tahun 2010. Lulus S2 Universitas Tikubang Semarang 2013. Lulus Certified Profesi dari AFMA, Academy of Finance Management Australia. sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 걸었어
갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. I'm going crazy. Bagaimana kabar para audiens semua? Masih semangat ya? Ini sudah ketiga narasumber sudah menyampaikan materinya. Saatnya memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Tadi dari awal saya pilih ya. Pertanyaan untuk Bapak Amin Kuncoro, narasumber pertama. Dari Bapak Suyatno. Sesungguhnya regulasi yang bagaimana untuk mengembangkan daya mampu masyarakat untuk bergerak dalam bisnis digital. Padahal sinyal jaringan internet di seluruh Indonesia tidak merata dan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan negara lainnya. Untuk Bapak Amin, bagaimana? Ya, Mbak. Sebentar saya catat dulu ya. Iya, Pak. Oke, makasih Mbak. Yeah. Akan saya jawab secara paralel ya. Yang pertama, ada beberapa yang saya coba menambahi dari pertanyaan audien. Yang pertama itu peran pemasaran untuk masing-masing kelompok peraih konsumen. Ini mungkin lebih kepada Pak Dian ya, tapi saya coba menambahi saja bahwa strategi bauran pemasaran itu kita tahu bahwa untuk barang itu kan 4P gitu, sedangkan jasa menjadi lebih dari kira-kira Mbak dari sini ada yang konsentrasi pemasaran ya?
Ada Pak mungkin, Oh ada ya karena berarti. ini berbagai kalangan. Kalangan, oke. Dari 4P menjadi sekarang masuk kepada 9P. Gitu. Nah itu fenomena terakhir itu. Jadi kebetulan disertasi saya itu salah satunya mengungkap tentang bauran pemasaran jasa terutama. Oke, kita tahu bahwa pemetaan yang namanya e-promotion itu menjadi lebih rumit pada era digitalisasi. Namun sebagai praktisi saya juga menggunakan beberapa indikator untuk menganulir permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu indikator pertama yaitu mudah dicari gitu. Bagaimana seorang pelaku usaha mendesain atau produknya melalui e-market atau marketplace atau digital marketing itu sehingga setiap konsumen atau calon pembeli atau calon konsumen atau masyarakat yang kita segmen yang masuk dalam segmentasi kita itu begitu klik hanya produk kita yang muncul gitu. Itu pertama. Yang kedua, konsep iklannya harus menarik gitu. Karena generasi milenial seperti sekarang ini perubahannya begitu cepat gitu. Jadi seorang pelaku usaha harus mampu membuat iklan lebih menarik. Terlepas apakah itu generasi milenialnya atau generasi lama, yang penting iklan itu menarik dan kreatif. Padahal kita tahu iklan yang disajikan di televisi, media, dan lain-lain itu ada durasinya gitu. Sehingga kalau bisa dibuat semenarik mungkin. Itu indikator yang kedua. Dan yang ketiga adalah penyajian gambar yang menarik itu. Artinya menarik itu bisa dimengerti dari lapisan masyarakat, dari anak-anak, remaja maupun dewasa. Itu pun tergantung dari produk yang akan kita tawarkan gitu. Kalau memang produknya khusus dewasa, sehingga penyajian gambarnya harus menarik dan tidak melanggar norma-norma gitu. Kemudian indikator yang keempat yang kami pakai selama ini adalah memberikan informasi secara jelas. Memang kita sering tahu gitu bahwa iklan itu terkadang membingungkan gitu. Tapi dari situlah edukasi itu muncul itu. Jadi masyarakat itu semakin penasaran, maka dia akan semakin memperhatikan iklan itu. Coba kita juga sering melihat khususnya iklan rokok itu. Karena iklan rokok terbentur aturan sehingga iklannya menjadi variatif gitu. Variatif artinya tidak bisa menampilkan rokoknya, tapi menampilkan proses gitu. Proses petualang itu digunakan oleh perusahaan rokok tertentu atau kemewahan atau hura-hura gitu. Itu yang selama ini kami gunakan dengan strategi bauran pemasaran. Kalau kita kerucutkan lagi, strategi bauran pemasaran salah satunya ada strategi promosi. Strategi promosi di era digital adalah menggunakan e-promotion. Terus yang kedua, pertanyaannya yang oleh Mbak siapa ini, coba saya menambahi saja bahwa memang pada waktu kita menjual secara online, alangkah baiknya kalau konsumen itu mentransfer uang dulu gitu. Karena ada berbagai kemungkinan gitu. Konsumen pasti punya rasa kekhawatiran. Apakah benar setelah uang ditransfer kemudian barangnya akan datang sampai ke lokasi tujuan atau tidak gitu. Nah, kekhawatiran itu bagaimana kalau dibalik gitu. Sebagai penjual kita juga bisa mempunyai rasa khawatir. Bagaimana kalau barang yang kita kirim kemudian konsumen tidak jadi mentransfer itu. Jadi dengan metode-metode seperti itu atau kejadian seperti itu sehingga
masyarakat atau konsumen itu butuh kepercayaan. Kepercayaan yang pertama adalah bahwa penjual harus benar-benar menampilkan indikator-indikator yang sampaikan tadi, sehingga betul-betul masyarakat percaya. Oh, ini bukan akun abal-abal atau bukan penjual abal-abal. Lalu yang terakhir, regulasi yang bagaimana yang akan sebetulnya pantas ya, pantas itu belum tentu layak, sedangkan di Indonesia itu kan terdiri dari beribu-ribu pulau gitu. Tempatnya yang di kota atau di hutan yang jauh dari sinyal, sehingga ada beberapa atau sebagian masyarakat yang memang kesulitan untuk nangkap sinyal gitu. Artinya apakah benar strategi yang kita pakai dengan menggunakan digital marketing itu bisa terjangkau dari seluruh lapisan masyarakat gitu. Tapi saya mensikapinya begini. Pemerintah dalam hal ini mempunyai beberapa pilihan gitu. Bagaimana kalau masyarakat yang berada jauh dari sinyal gitu, sehingga rutinitas mereka untuk belajar atau melihat informasi, sumber-sumber informasi dari internet dan lain-lain itu terkendala oleh sinyal gitu. Mungkin ada beberapa ya, dari kalau di daerah dulu, tidak tahu kalau sekarang, di daerah Beteleme, Sulawesi Selatan itu dulu jangkauan sinyalnya jelek gitu. Ada sinyal, tapi 4G-nya tidak ada, apalagi 4G, 3G-nya tidak muncul. Nah, beberapa tokoh masyarakat justru itu menjadi peluang gitu. Jadi memang biayanya lebih besar, sehingga beberapa masyarakat itu mencoba membuat semacam warung online, tentu saja menggunakan jaringan khusus bagi pemodal gitu. Nah, dari situlah kemudian dari warung atau toko online itu masyarakat bisa langsung ke sana melakukan atau menggali informasi tentang produk yang akan dibelinya atau transaksi dengan apa yang dibutuhkan gitu. Walaupun memang kadangkala terkendala oleh jaringan. Itu dari saya, nanti biar ditambahi oleh Mas Dian yang dari Banjarmasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amin atas penyampaian materinya. Tadi Bapak Amin sudah menjawab ya pertanyaan dari Bapak Suyatno dan Saudari Nurlaili Hidayah. Selanjutnya ke narasumber, pertanyaan untuk narasumber Bapak Dian dari Saudara Tegar Firman. Selamat siang narasumber dan moderator. Saya mau bertanya kepada Bapak Dian sebagai pelaku bisnis dan importir. Bagaimana merubah mindset konsumen yang parno akan produk import, apalagi dari Cina, menjadi konsumen yang mempunyai mindset yang comfortably well off. Untuk Bapak Dian, bisa dijawab Bapak? Pak Diannya kok enggak kelihatan ya? Apakah belum ada ya? Lagi oh iya, mungkin yang untuk Bapak Dian di skip terlebih dahulu ya. Lanjut ke narasumber Ibu Husnur. Pertanyaan untuk Ibu Husnur Rosidah dari Bapak Retno, apakah saat ini bagaimana pola pikir atau mindset AI dalam memformalisasikan laporan akuntansi manajemen, terutama pada laporan keuangan di Bursa Efek saat ini untuk analisis fundamental keuangan, kondisi efektivitas dan efisiensi emiten sulit dibaca dari laporan rasio finansial yang tidak mewakili para pemain di bursa. Bahkan terlalu lambat rilis laporan keuangan teraudit di bursa. Ini sangat mengganggu dalam keputusan investasi dan perden. Bagaimana pendapatnya Bu Husnur mengenai pertanyaannya?
Oke. Bentar. Akuntansi manajemen ya? Kalau akuntansi manajemen, mohon maaf ini laporan akuntansi manajemen memang tidak di-share di Bursa ya. Kalau laporan akuntansi yang di Bursa kan memang laporan jadi tindakan IAI untuk tindakan IAI bagi perusahaan yang mungkin melakukan seperti itu ya Bang. Maaf untuk Bu Husnur, suaranya kurang jelas. Halo, gimana sudah? Iya Bu, sudah kedengaran. Oke. Jadi memang ada aturan juga di Bursa agar laporan keuangan itu di-share sesuai dengan tepat waktu, sedang waktunya atau tepat waktu. Jadi ketika perusahaan tersebut terlapor, tadi dikeluarkan dari indeks sahamnya, seperti itu ya, Bapak Penjara. Halo. Ya. Suaranya kok nggak jelas ya? Nggak jelas ya Pak, gimana nih? Cek. Ini sudah jelas Bu. Ya, ini sudah jelas Bu. Ya, jadi tindakan IAI ketika ada perusahaan yang telat atau terlambat dalam men-share laporan keuangan. Jadi nanti ketika sudah dalam waktu yang ditentukan atau tidak mer-share, tapi kalau sudah di bursa itu kan pasti jadi kalau yang ada di bursa itu kan sudah sudah diaudit oleh auditor publik, oleh akuntan publik. Nah, di situ ketika ada dalam tanda petik, maka perusahaan tersebut bisa di-delete dari bursa efek. Mungkin bisa ditambahkan Pak Amin Sorot bursa efek di kompeten bursa efek. Lanjut saja Mbak. Ini tetangga ini kan azan ini di masjid ini, jadi suaranya masuk semua ini. Halo? Ya. Halo Mbak narasumber. Mbak Pia? Iya, iya Pak. Apa namanya, coba dilanjut ke Mas Dian karena di sini terganggu suara pujian-pujian. Iya. Dari Bu Husnur bagaimana Bu? Soalnya dari Bapak Dian sepertinya baru sedang istirahat. Maaf ya teman-teman para audiens, mungkin istirahat agak terjeda sebentar karena ada azan zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suyatno. Pada kosong kita paling tidak ya omong-omong lah ya. Iya, mari Pak, silakan. Jadi begini Bapak Amin Kuncoro dan Ibu siapa tadi Ibu Husnul ya, yang dari Husnul akuntansi Rasida, tadi. ya, Ibu Husnul. Nah, jadi saat ini kalau kita lihat laporan keuangan yang ada di bursa itu
itu kan sebenarnya rasio-rasio finansialnya banyak sekali yang tidak mewakili, seperti misalnya kita mau tahu dalam jangka panjang efektivitas dan efisiensi operasionalnya itu kan tidak terwakili dari akun-akun yang ada di dalam laporan itu ya. Contoh saja misalnya BUMN kan diduga itu ketika sebelum adanya hoax misalnya Pertamina, yaitu pembayaran kepada terutama top manajemen dan middle management itu besar sehingga efisiensi BUMN itu sangat diragukan. Nah, dari laporan akuntansi yang ada di bursa itu tidak bisa dibaca karena berapa orang yang pada level atas itu dan berapa orang yang level menengah dan berapa orang yang level bawah, kemudian berapa dari total cost yang diberikan kepada manajemen, sehingga efektivitas dan efisiensi cost manajemennya itu tidak terbaca ya. Kan aneh saja ya dalam sehingga kalau kita lihat bursa efek kita itu cenderung untuk saham itu kan kurang diminati ya, sehingga yang paling diminati terutama adalah government bonds ya. Mengapa government bonds? Karena pada dasarnya intah bahwa apapun ya, sehingga cenderung yang membeli juga para pemain besar di luar negeri, sehingga mereka melalui otoritas pemerintahannya akan bisa memaksa nanti suatu saat. Bisa kasus Hong Kong nanti bisa terjadi Bu, kalau Hong Kong 100 tahun mungkin Indonesia diambil, mungkin Batam mungkin diambil oleh negara lain ya, dengan di masa akan datang itu ya, hingga sebenarnya kalau kita lihat efisiensi pasar saham itu masih sangat kurang ya. Kemudian di satu sisi kalau kita lihat yang paling diminati kan sebenarnya adalah bonds ya, obligasi pemerintah. Nah, apalagi dalam era pandemi ini ya, dengan ketidakpastian dan seluruh dunia ini cenderung orang ingin kepastian ya, sehingga dana-dana itu kalau tidak di dalam bond maka dia akan ditarik ke dalam logam mulia ya, salah satunya adalah emas ya. Sehingga dalam hal ini investasi sebenarnya adalah prevention of value saja, jadi hanya menjaga nilai saja kan saat ini ya, sehingga ada kecenderungan orang-orang kaya di dunia ini atau pengusaha di dunia ini dia akan cenderung untuk membeli obligasi dan logam mulia untuk mengamankan dari nilai asetnya ya, mengamankan dalam arti turunnya itu jangan terlalu drastis dibandingkan dengan investasi di bidang lainnya, apalagi pada bidang-bidang sektor real yang kayaknya ini juga tidak kecil ya, risikonya besar sekali. Tadi bisa kita lihat dari pemaparan yang sangat jelas dari Pak Amin Kunchoro bagaimana peran digital itu sendiri kan sepertinya hanya melihat platform-platform itu sebagai sebuah toko atau sebuah kios yang harus diletakkan itu barang-barang dan jasa-jasa. Di satu sisi ya, tadi saya berbincang dengan Pak Anu kaitannya terkadang para pembeli di online ini kan kadang-kadang kecewa kualitasnya Pak, belum lagi masalah ketepatan waktu dan sebagainya ya. Ketika dibeli, apakah memang betul bahwa barangnya itu, sehingga yang mengusik saya bahwa keluar dari teori, kalau menurut saya dari promotion dalam praktek itu adalah keluar dari teori ya. Kalau menurut teori kan bahwa promosi itu kan sebenarnya menjelaskan mengenai fungsi dan keunggulan produk yang sebenarnya. Tetapi ketika dia didesain dalam sebuah promosi, apalagi digital, itu dibuat konsumen itu yang macam-macam ya. Tadi kasus rokok dan sebagainya itu sangat tinggi, sehingga di sini edukasinya adalah tidak bagus secara makro. Nah, nantinya kalau barang-barang yang tidak bagus itu kan ekonomi cenderung nantinya akan resesi, karena resesi itu muncul justru kalau menurut pendapat saya sehingga kalau ngomong syariah itu malah jauh dari syariah Pak. Kalau syariah kan sebenarnya kita harus produk-produk yang bermanfaat,
yang mempunyai kemaslahatan tinggi daripada kemudaratannya. Nah, sehingga cenderung kita seharusnya saat ini itu mengedukasi secara bersama-sama, terutama diri saya sendiri, itu bagaimana mengedukasi tentang value-value daripada barang dan jasa itu sendiri. Nah, dalam konteks ini, akuntansi pun harus melengkapinya, terutama pada value added accounting, pada itunya kan harus ada itu kan. Di dalam akuntansi manajemen tentang kualitas itu ada konsep-konsep seperti itu, tapi hanyalah teoritis ya, di dalam prakteknya saya belum lihat ya. Nah, apalagi tantangan untuk ekonomi syariah khususnya adalah manajemen syariah yang saat ini juga dipandang masih high cost dibandingkan dengan yang konvensional. Ya, nah itu kalau kita lihat kan seperti itu, sehingga gerakannya pun kalau kita lihat secara proporsi nasional, maka yang syariah ini kan belum cukup besar juga. Padahal orang Indonesia kan ya mayoritas Muslim. Ya seharusnya paling tidak adalah menjadi driver dari ekonomi syariah dunia mungkin ya, tapi kita sendiri tidak bisa berbuat efisiensi. Nah, kalau konteks ini banyak yang tidak siap, Pak. Seperti kalau Cina punya konsko, di Indonesia masalah bagaimana mendelivery barang. Nah, itu ide Jokowi kan ini tersentak ya, harusnya moda itu saling interface-nya saling bagus, tapi patahannya sekarang moda-moda transportasi yang akan mendeliver dari barang-barang yang kita jual pada online. Nah, itu kan cenderung ongkirnya kan jadi mahal, Pak, karena dari infrastrukturnya sebenarnya kita belum siap ya, sehingga kalau menurut hemat saya memang berat bagi kita, tapi suka atau tidak suka saya setuju dengan Pak Amin Kunchoro bahwa bagaimana kita mengubah yang namanya tantangan, ancaman ya, ini menjadi sebuah peluang yang memaksa manusia itu untuk memenangkan ujian ya, kalau Ibu Husnul Rosidah ya barangkali ya, bahwa kita ini hidup ini adalah ingin menjalani ujian-ujian, nah, terutama ini ujian ekonomi, ujian bisnis, yang mudah-mudahan kita dapat mendapatkan suatu kelulusan yang baik, terutama di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin demikian Bu, pakai mengisi waktu Bu. Terima kasih rembuknya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Triatno. Mbak Fia ini ngobrolnya Terima kasih Bapak. sambung ya. Atau Iya. masih berapa menit ini? Jam 12 Pak. Oh, jam 12. Iya. Udah lewat ini. 1 menit saja. Untuk Iya, nggak apa-apa Pak, dilanjut nggak Bapak? Begini Bapak. Memang ada beberapa yang terkendala dan kondisi geografis di Indonesia, tapi itu pun sebuah tantangan bagi trading atau vendor-vendor untuk mengurai agar dia tetap fight di dunia bisnisnya gitu. Kemudian yang dari China beberapa hari kemarin itu nilai mata uang China itu terjadi peningkatan gitu. Nah, kemarin itu beli dengan harga katakanlah 2.100 misalnya, begitu kita bayarkan selang 2 jam naik 400 rupiah kalau dirupiahkan. Dari biaya juga sudah kita bayar, akan tetapi suara apa ini? Nah, jadi akhirnya kita sebagai pemain yang ada di Indonesia gitu, standar harga jual kita sudah kita patok sekian juta rupiah. Pada waktu kita membeli, pada saat itu terjadi peningkatan nilai rupiah China. Itu kerugian yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kita pelajari dan kita diskusikan secara detail dengan beberapa pelaku usaha di Indonesia adalah begini. Pelaku bisnis di China itu mereka sudah tertanam gitu, bahwa kalau ada orang Indonesia yang membeli produk-produk dari China, jangan pernah dikasih barangan dengan kualitas A. Karena di Indonesia berlaku kualitas KW1, KW2, dan KW3. Itu yang belum bisa dirubah mindsetnya orang atau pelaku bisnis di China. Semua barang atau bahkan ini dengan tanda kutip ya, kita selalu berhadapan dengan produksi China itu yang KW. Jadi
pelaku-pelaku bisnis di Cina itu mindsetnya sudah tertanam. Orang Indonesia berbeda dengan importir dari Eropa misalnya. Mereka mencari harga yang kualitas A. Sedangkan di Indonesia, dari struktur pola pikirnya masyarakat di Indonesia yang sehingga apapun yang kita kerjakan, nah kita mencari barang dengan produk kualitas A itu sulit gitu. Akan tetapi dengan produk kualitas B atau KW1 dan KW2 di Indonesia luar biasa larisnya gitu ya. Sebetulnya menjadi lucu. Kita merubah mindset pedagang di China itu sulit. Kalau mencari produk yang kualitas bagus, ya memang harus hunting dari satu provinsi ke provinsi yang lain gitu. Bahkan vendor kita yang ada di sana itu sulit. Sebagai contoh ini, ternyata yang lagi booming di Indonesia ini kan sepeda gitu. Sepeda yang ada di Indonesia itu kualitasnya nomor 4 itu kalau di sana. Di sini dijual dengan kualitas nomor 1, itu sangat lucu. Dan itu menguntungkan bagi pengusaha di Indonesia. Nah, yang dirugikan ya tetap konsumen. Saya tidak tahu undang-undang konsumen seperti apa, tapi yang jelas produk Cina itu jelek, tapi laku di pasaran di Indonesia gitu. Kalau kita berbicara syar'i, karena mohon maaf saya jenal murni, itu saya mungkin syar'inya mungkin bisa dijawab dari pihak IAIN. Ya IAIN sekarang gitu. Itu yang selama ini kami alami gitu. Kita sulit mencari produk di sana. Itu ada semacam pasar, Pak. Pasar itu banyak ragam, kita mau mencari apa itu ada di sana. Bahkan alat yang di Indonesia belum ada itu pihak pedagang dari China begini. Ini di Indonesia akan terjadi 10 tahun lagi gitu. Itu mereka bilang seperti itu gitu. Dan sudah saya coba, saya sampel 1 sudah saya datangkan itu, dan benar di Indonesia malah kaget itu saya bawa barang seperti itu gitu. Itu Pak Suratno, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Bapak Suyatno tadi yang memberikan tambahan pendapat. Lanjut ke pertanyaan untuk Bu Husnur ya. Dari saudari Nurjana dari IAIN Kudus. Bagaimana cara kita lebih ya? Ya udah dilanjutkan dulu, setelah itu nanti sudah. Ini yang terakhir Bu, iya. Soalnya ya. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk lebih bisa berkontribusi kepada masyarakat, utamanya pelaku UMKM yang banyak dari mereka belum mempunyai laporan keuangan yang baik. Kas masuk dan kas keluar belum terkelola secara baik. Lalu metode apakah yang bisa kita lakukan? Mohon penjelasannya dari Bu Husnur. Terima kasih. mana sih Mbak? Dari Peran serta dari mahasiswa ya? Iya, peran serta mahasiswa mengenai laporan keuangan kas masuk dan kas keluar. Nah, ini pas sekali rekan-rekan mahasiswa lakukan pada saat ini, terutama yang sedang melakukan KKR IKDR. Nah, karena KKR IKDR itu kan kita menggunakan teknologi untuk KKN yang sering kita lakukan, yaitu dengan menggunakan YouTube. Nah, di sini saudara mahasiswa bisa mengenalkan kepada masyarakat laporan keuangan yang sangat sederhana, misalnya menyusun kas masuk dan kas keluar melalui media YouTube. Jadi seperti itu. Nah, ini cocok dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa yang sekarang ini sedang KKN. Silakan. Jadi kemarin kan kelompok 133 juga pernah saya arahkan untuk membuat laporan keuangan yang sederhana, kemudian di-share via dipahami oleh masyarakat. Nah, itu mungkin bisa ditiru dari rekan-rekan mahasiswa yang lain. Ya. Sudah, Mbak. Ya, Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk tadi ada pertanyaan dari Pak Dian ya, tapi untuk Pak Dian, ini Pak Dian tadi konfirmasi sedang ada
Bang, ada keperluan yang mendadak dan penting sekali tentang keluarganya gitu. Maaf. Oh iya. Harus tinggalkan. Mungkin Oh, bisa iya. dilewat panitia biar nanti ke Pak Dian, biar nanti dijawab via HP gitu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Begitulah penyampaian dari ketiga narasumber seminar online hari ini. Terima kasih bagi semua partisipan yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Ibu Prosidah Bapak Amir Joro dan Bapak Dian Muhammad yang telah menyampaikan sharing ilmunya yang bermanfaat. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Penyampaian dari saya sebagai moderator, saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Akan saya kembalikan ke MC-nya yaitu Mas Aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyatno. Halo. Pak, ada kontaknya Pak. Di Banjarnya mana Pak Yetan? Saya di Banjarmasinnya Pak, di daerah Kayu Tangi, Banjarmasin Utara Pak. Oh iya. Bisa minta kontaknya Pak? Nanti bisa Pak. Panitia bisa Pak. Oh iya. Share panitia sudah ada. Ya. Di sekarang ke Pak Amin nanti saya mintakan. Oke. Terima kasih. Ya mungkin ngobrol-ngobrol dengan Bu Husnul kadang-kadang ya Bu ya. Kalau akuntansi itu kalau ketika di bursa itu Bu ya, itu bikin sakit kepala bukan bagi kalau nganalisa. Kalau saya ada mahasiswa padahal kan sarjana saya membuat tesis atau manajemen keuangan pun banyak sarjana bursa efek ya. Karena apa? Untuk data primer kan hampir-hampir tidak ada kalau di dalam akuntansi ya. Hampir langka kan. Baru mengalami kesulitan untuk mencari objek untuk dalam skripsinya atau tesisnya ya, apalagi disertasinya ya. Nah, biasanya mau nggak mau larinya ke bursa efek. Kalau bursa efek ya tadi ternyata data mengenai akuntansi manajemennya tidak ada. Nah, makanya saya nanya mengapa dari IAI tidak memformalisasikan dalam arti ada payung hukumnya sehingga tindakan orang akuntansi ini kakinya sebelah itu adalah hukum, sebelah itu adalah dibisniskan gitu ya. Jadi kan dia tidak actionnya itu harus berdasarkan yuridis ya, saya paham itu ya. Tetapi yang jadi masalah IAI pun tidak ada usaha untuk memberikan transparansi sehingga efisiensi pasar modal itu terbentuk seperti sebuah akuarium yang siapapun dia akan mengambil keputusan yang tepat begitu ya Bu Husnul ya, setuju ya? Ya. Nanti kita lanjut Oh baik Bu, WA pun oke kalau kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Siap. Ya. Ya monggo sih siapa tadi Pak, siapa panitianya monggo ya, saya mundur ya. Mohon maaf kalau banyak intervensi ya. Tidak, itu kan diskusi Pak, biasa dalam diskusi. Silakan Mbak Tia atau Mas Aman. Oke. Halo, enggak kedengeran? Diambil alih aja Mbak Fia kalau misalkan Mas Aman enggak support wifi-nya. Oh iya, oke. Begitulah penyampaian materi hari ini. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Apabila ada salah-salah kata, kami dari tim selaku yang mengadakan acara seminar online ini mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi juga ada sedikit kendala dari jaringan, mohon maaf dari kami. Untuk tadi para peserta yang sudah melakukan tanya jawab, nanti akan untuk penanya terbaik nanti akan dipilih ya akan diumumkan di grup via WA. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diluangkan. Sekian dari saya dan tim KKN EKDR 13 Yayan Kudus. Untuk mengakhirinya, mari kita baca Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.